Bagaimana Pak Ustadz, saya sangat dilema. Jika rujuk, saya takut apakah saya mampu menjadi istri yang ikhlas seluas samudra. Karena dia pernah menyelingkuhi dan menyakiti saya. Tapi di sisi lain, saat ini dia benar-benar menunjukkan semuanya dengan sangat baik. Kebetulan orangnya saat ini datang Pak Ustadz. Ikut. Iya datang karena Masya Allah. dia benar-benar berusaha banget. Dia sering suruh aku ikut kajian juga supaya dapat pencerahan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, perkenalkan saya Via Gasani, seorang beauty vlogger. Saya sedang dilema dan sangat bingung menjawab ajakan rujuk suami saya yang pernah tersesat dan pernah berselingkuh Pak Ustadz. Suami saya dulunya orang yang baik, soleh dan penyayang istri Pak Ustadz. Kami menikah saat umur kami masih tergolong muda, yakni sama-sama umur 19 tahun. Sehingga pada usia pernikahan 2 tahun, pernikahan kami di ujung tanduk. Berawal dari pertengkaran kami berdua yang cukup besar sampai kami berdua pisah rumah. Saya tinggal dengan kedua orang tua saya, sedangkan suami tinggal sendirian di rumah bekas ibunya. Kami bertengkar saat itu karena keadaannya saya baru saja melahirkan, saya sedang baby blues dan sangat stres. Dan suami sedang depresi akibat baru saja kehilangan ibunda yang meninggal dunia. Tak lama keadaan saya membaik. Tapi suami saya nggak kunjung baik Pak Ustadz. Sampai titik hilang arahnya dia mencoba. Dan yang paling membuat saya kecewa, dia berselingkuh. Saat tahu ia selingkuh, saya tersulut rasa kecewa dan emosi. Sehingga saya memberikan ia sanksi sosial kepada publik di Instagram pribadi saya. Hingga ia kehilangan pekerjaan dan bangkrut agar ia jera. Harapan saya untuk kembali berumah tangga bersama ia lagi saat itu benar-benar gak ada Pak Ustadz. Karena beliau masih tetap hilang arah meskipun saya udah memberikan sanksi sosial kepada dia. Tapi saya bingung Pak Ustadz. Seakan Allah merencanakan semua untuk tidak memisahkan kami. Berkali-kali saya ingin melakukan cerai. Tapi selalu ada saja yang membuat kami gak bisa cerai. Bagaimana Pak Ustadz, saya sangat dilema. Jika rujuk, saya takut apakah saya mampu menjadi istri yang ikhlas seluas samudra. Karena dia pernah menyelingkuhi dan menyakiti saya. Tapi di sisi lain, saat ini dia benar-benar menunjukkan semuanya dengan sangat baik. Kebetulan orangnya saat ini datang Pak Ustadz. Ikut. Iya datang karena Masya Allah. dia benar-benar berusaha banget. Dia sering suruh aku ikut kajian juga supaya dapat pencerahan gitu. Apa yang tadi kan Mbak Via sudah cerita tentang perasaan beliau. Dan Masya Allah sekarang kita lihat suami beliau ternyata ikut hadir. Karena ini menunjukkan keseriusan beliau untuk memperbaiki diri. Betul? Apa yang ingin disampaikan oleh masnya untuk Mbak Via juga? Boleh mungkin dampingi ke depan biar bisa kelihatan? Sini gak apa-apa. Nah, apa yang ingin disampaikan atas semua yang sudah terjadi kemarin, semoga ini jadi wasilah kebaikan untuk kita semua. Bahwa masih ada kesempatan untuk mendapatkan kebaikan di waktu yang akan datang. Saya pribadi gak akan pernah lelah, gak akan pernah berhenti untuk mengakui kesalahan saya, untuk meminta maaf
dan selalu menyadari betapa besarnya, betapa dalamnya luka yang pernah saya kasih ke dia, Ustadz. Saya pun nggak ada harapan sebenarnya untuk ingin saya perjuangin dia tuh datang lagi untuk saya. Saya cuman ingin setidaknya saya bisa nenangin hati dia kalau saya tuh menyesal. Saya takut dia merasa saya tuh nggak menyesal. Saya takut dia ngerasa kalau dia tuh nggak layak untuk diperjuangin gitu. Saya mau ngasih tahu kalau dia tuh perempuan yang layak banget untuk saya perjuangin. Mbak Via, izin siapa namanya? Mas Aryo, dan kita semua, rumah tangga itu ibadah yang paling lama dan rumah tangga itu sekolah yang paling lama. Kalau ibadah yang paling lama berarti dalam rumah tangga itu ada pahalanya atau tidak? Ada. Pahalanya kecil apa besar? Kalau pahalanya besar berarti godaannya dikit apa banyak? Maka pertama kembalikan kepada niat kita menikah itu untuk ibadah. Semua yang sudah terjadi, semua yang sudah berlalu harus dijadikan sebagai pelajaran. Mas Aryo menyesal atas yang dilakukan, maka benar-benar bertobat kepada Allah. Sungguh-sungguh mendekat kepada Allah. Jangan sibuk meyakinkan hati istrimu, tapi sibuklah mendekatkan dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagi perempuan, memaafkan mudah, tapi melupakan susah. Ada istilah bisa memaafkan, belum bisa melupakan. Pasti akan terus terbayang rasa sakitnya. Akan terus terasa rasa sakitnya. Maka bagaimana caranya? Masnya buktikan bahwa penyesalan saya, perbuatan saya yang dulu, benar-benar saya mau bertobat. Sungguh-sungguh. Jangan memaksa dulu hati yang sedang sakit untuk menerima kita. Jangan. Biarkan hati itu lapang dulu. Biarkan hati itu terima semua keadaannya itu. Sampai nanti pelan-pelan Mas Aryonya mendekat ke Allah. Mbak Vianya minta petunjuk dari Allah. Nanti ketemu titiknya. Setelah itu pelan-pelan Mas Aryo pantes sendiri. Mbak Via minta petunjuk dari Allah atas semuanya. Kalau masih ada kesempatan untuk bersama, yakinkan hati, tutup semua yang sudah terjadi, titipkan sama Allah apapun yang akan terjadi ke depan. Mbak Via, anak-anak butuh ayah. Mbak Via juga butuh pendamping. Tapi dengan catatan, Mas Aryo serius memperbaiki diri. Jangan mengulangi lagi, jangan diulangi lagi. Cukup satu sakit hati yang kemarin yang sudah terjadi, yang pernah ada di hati. Setelah itu kalian berdua masih punya masa depan. Jangan hancur lebur karena semua masalah yang sudah terjadi. Yakinlah ada kebaikan yang sedang Allah siapkan. Terima kasih Mas Aryo, terima kasih Mbak Via sudah menginspirasi kami untuk hari ini di kajian hati, betul? Boleh kita tepuk tangan untuk mereka berdua yang sangat luar biasa. Banyak hikmah yang Ahilman pelajari dari mereka berdua. Masih 19 tahun kita awal nikah itu isinya ya banyak cekcoknya, yang namanya bocil gitu. Aku hamil, bocil hamil, dia juga kaget nanggepin bocil yang lagi hamil, dia stres, ibunya meninggal, terus dia sesat. Apalagi dia dendam, kesel sama aku saat itu, pas ibundanya meninggal, aku gak ada di sisi dia, malah kita bertengkar, tapi juga gak bisa disalahin, aku habis melahirkan, aku baby blue, jadi chaos gitu loh, kita sama-sama chaos. Nah, perbedaannya aku duluan membaik, sedangkan dia nggak membaik-baik, makin ini aja gitu loh. Karena aku tinggalnya sama orang tua, dia kan yatim piatu, tinggal sendiri di rumah, ya makin parah. Berharap rumah tangga utuh kan niat dia baik gitu ya. Jadi aku udah bisa nyari point of view sisi baiknya dia
di taubatnya dia sekarang.